Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 9. Dan Bapak Ibu, tentu saja saya mengatakan 1 menit dimulai. Ternyata kalau lihat jamnya sekarang jam 7 tepat, sama nggak Bapak Ibu? Waktunya semua? Sama. Sama. Baik, Bapak Ibu. Pak Pujinya juga sudah hadir di sini. Kita akan memulai, kita punya seperti request Pak Puji, tadi Pak Puji berkomunikasi dengan saya untuk Mas Sam tolong diserahkan ke saya, jangan lupa apa namanya lagu pembukanya, oh ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke Pak Puji untuk memimpin di dalam doa dan juga bacaan Alkitab setelah bacaan renungan, kita akan bersama mengangkat sebuah pujian pembuka Bapak Ibu. Pujian pembuka kita yang diambil dari Kidung Jemaat 26. Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Mampirlah denganku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Selanjutnya saya serahkan kepada Penatua Elisa Pujianto. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman Allah seperti pujian yang sudah barusan kita nyanyikan, mampirlah dengar doa kita. Kita tundukkan kepala dan mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan sudah memelihara kami dari sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk mengadakan persekutuan jelang Pentakosta Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang beribadah lewat Google Meet ini Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semuanya. Ibadah pada malam hari ini seutuhnya kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Mari Tuhan buka mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, terima kasih kiranya ya Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami siap mendengarkan firman Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Galatia 6. Galatia 6 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 9. Saya akan membacakan sementara Bapak Ibu serta saudara-saudara semuanya bisa menyimaknya. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah bagi setiap kita yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan, tapi dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam semuanya. Malam. Iya, semuanya sehat-sehat ya. Puji Tuhan, amin. Iya, saya itu mau tanya dulu ini, siapa di antara kita yang pernah tersesat sih? Siapa yang pernah tersesat? Enggak. Ada yang pernah? Jalan. Ya? Ya? Pernah, Pak. Tersesat. Pernah. Tersesatnya di Pernah mana? tersesat di jalan. Pernah. Pernah ya. Terus kira-kira kalau tersesat di jalan, kira-kira jalan keluarnya gimana ya? Disesatkan Google. Oh, tanya sama Mbah Google ya. Iya, mungkin ada yang lain lagi, ada yang mau menambahkan dari Pak Sugiran. Kalau terserat kira-kira jalan keluarnya gimana? Nanya orang di sekitar, Pak. Ya, nanya orang di sekitarnya. Ya, Gmail bilang nanya sekitarnya. Karena kita tidak tahu. Nah, tema kita seperti pada malam hari ini, jangan sesat. Seperti tadi Pak Sugiran sudah menyampaikan, tanya ke Mbak Google. Ya. Nah, kadang ya Bapak Ibu serta saudara-saudara, kalau kita tanya ke Mbak Google, bisa saja itu nyampe tapi diputer-puterkan gitu ya Pak Sugiran ya. Diputer-puter. Nah, diputer-puter gitu ya. Diputer-puter padahal sudah deket tapi diputer-puter. Itu yang jelas, itu yang nyampe ke tujuannya. Ada lagi yang lebih aneh lagi, kalau alamatnya yang dituju itu susah dicari. Ya. Jadi jangkauannya itu susah untuk internet, nggak bisa itu. Jadi bisa terpelosok kemana-mana, jadi nggak nyampe ke tempat tujuannya. Bener nggak kira-kira? Bener ya? Nah, pada malam hari ini, pada malam hari ini, kalau alamatnya nggak tepat. Nah, ya, seperti bacaan pada malam hari ini, contoh yang sudah kita lihat, kita dengar tadi, saat kita tersesat, dan bahkan kalau kita lihat saat kita pernah melihat ada seseorang yang ke puncak gunung gitu ya, ada beberapa pemuda yang ke puncak gunung, beberapa rombongan, akhirnya mereka tersesat, nggak tahu jalan, walaupun mereka itu bawa HP, karena di sana HP-nya sinyalnya nggak akan mungkin bisa gitu ya. Nah itu mereka bingung. Nah contoh-contoh yang ada di atas tadi menjadi dasar buat malam hari ini. Bagaimana supaya kita tidak tersesat. Nah Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nas kita pada malam hari ini diambil dari Galatia 6 yang ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan demikian. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, tema ini kalau kita lihat dari tema ini, judulnya di sana saling membantulah kamu. Saling menolonglah kamu supaya kita itu tidak sesat. Tidak sesat dengan apa? Seperti tadi Pak Sugiran bilang sampaikan ya. Jalannya nggak tahu kemana-mana. Nah, bacaan ini mengatakan ya dari ayatnya yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya
Artinya apa itu menabur dalam dagingnya? Nah, Bapak Ibu kalau bisa melihat ayat-ayat sebelumnya, ya, menabur dalam dagingnya itu, nah, bisa melihat di dalam pasalnya yang kelima, pasal kelima ayatnya yang ke-19, Bapak Ibu nanti bisa membaca di sana. Apa itu perbuatan daging? Apa itu sifat-sifat daging? Di sana ada iri hati, perselisihan, percabulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini dikatakan di ayatnya yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam perselisihan, menabur dalam kebencian, itu tidak akan selamat dalam kehidupannya. Nah, ayatnya yang ke-8 selanjutnya dengan jelas mengatakan, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur roh itu apa? Selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat di bawahnya. Tetapi buah roh itu ada kasih, ada sukacita, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita, supaya kita tidak sesat, kita melakukan hal-hal seperti itu. Walaupun mungkin dalam kehidupan kita itu susah. Tantangan kita susah. Tapi Rasul Paulus menasihatkan buat kita pada malam hari ini, supaya kita menuju jalan yang benar, yang Tuhan berikan buat kita. Yaitu menabur dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar menghadapi sesuatu, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayatnya yang ke-22. Kalau Bapak Ibu bisa membaca di pasal 5 ayat 22. Nah, teguran nasihat pada malam hari ini membawa buat kita untuk kita renungkan. Ya, apakah kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Pelaku-pelaku firman Tuhan yang mungkin pada malam hari ini mungkin dikatakan aku belum mampu, tapi kita mau belajar supaya kita tidak tersesat. Tersesat dengan keinginan-keinginan daging. Ya. Melakukan firman Tuhan yang berdampak dalam pribadi kita masing-masing, pribadi dulu. Setelah itu, apakah dalam kehidupan kita itu bisa berdampak ke orang lain seperti keluarga kita. Yang lebih luas lagi ke masyarakat sekitarnya. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Supaya pada malam hari ini sebagai nats kita, sebagai tema kita, jangan sesat. Kita melakukan firman Tuhan walaupun mungkin tantangannya berat buat kita. Tapi kita mau belajar pada malam hari ini. Supaya kita dituntun oleh firman Tuhan di ayatnya yang sebelumnya ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermalukan karena apa yang diperbuat orang itu juga akan dituanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ayat yang bagus sekali kalau kita lihat ya, ayat yang terakhir, ayatnya yang ke-9 katakan di sana demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, Bapak Ibu pernah dengar satu lagu enggak? Anak-anak remaja maka pernah menyanyikan lagu gini. Jangan lelah bekerja di... Ada yang bisa? Ladangnya Tuhan. Terus Kak Imel. Roh Kudus yang beri kekuatan. Terus? Yang mengajar dan menopang. Nah, itu lagu itu memang benar-benar menguatkan buat kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang membuat syair ini luar biasa. Jadi walaupun mungkin tantangannya ada, ayo semangat. Walaupun mungkin saat-saat kita kesulitan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak sesat. Tidak sesat dengan keinginan-keinginan daging, yaitu percabulan, yaitu perseteruan, yaitu iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Mengingatkan buat kita, menjadi perenungan buat kita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini membawa kita semakin kuat, semakin rajin untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat,
ada pokok-pokok doa yang akan kita bawa pada malam hari ini. Yang pertama, ada wacana, ada rencana untuk bulan Juli. Kita sudah masuk di bulan Juni nih ya. Bulan Juli nanti akan ada onsite sekolah minggu. Benar ya Pak Sam ya? Betul, Ya, Pak, betul. ada onsite sekolah minggu di bulan Juli. Kita akan bawa di dalam doa supaya persiapannya benar-benar Tuhan yang mempersiapkan dari kebutuhannya, dari anak-anak sekolah minggunya yang baru saat ini ya, sudah sekitar 2 tahun lebih ya anak-anak sekolah minggu kita nggak sekolah minggu secara onsite. Kita belajar dari kelas-kelas yang sudah disiapkan dari guru sekolah minggu ya. Persiapan dan kebutuhan untuk sekolah minggu onsite mulai bulan Juli tahun 2022. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gereja kita masih punya hutang, ya, pinjaman dari PH BPK Penabur untuk renovasi gedung pelayanan di GKI Cicurug. Nah, sampai sekarang kita berjuang, ada yang kemarin jual pakaian dan seterusnya. Kita yakini, kita imani bahwa Tuhan yang sanggup membayar semua dan melunasinya. Ya. Itu 2 pokok doa. Selain dari doa-doa yang kemungkinan ada tambahan lagi, silakan Bapak Ibu Saudara serta saudara-saudara semuanya. Ada tambahan? Bu Marcel, mic-nya nggak nyala, Bu Marcel. Diketik aja coba Bu Marcel. Mic-nya nggak nyala soalnya, nggak masuk suaranya. Ini Pak, tambahannya habis ini ada pertemuan dengan rekan-rekan guru sekolah minggu secara online terkait dengan teknis untuk sekolah minggu onsite mulai Juli itu. Mohon doanya agar berjalan dengan lancar gitu Pak. Baik Pak Sam. Ya, pertemuan guru sekolah minggu pada malam hari ini ya Pak Sam ya? Iya, selesai ini jam 8 lah kurang lebih Pak. Ya, kurang lebih sekitar jam 8. Ada lagi? Bu Marcel? Belum diketik nih kayaknya Bu Marcel juga. Yang lainnya? Pak Sugiran, Bu Rumanti, atau Ibu Imelda? Ya, Bu Marcel coba mic-nya dinyalakan Bu. Coba dites. Doain saya Pak. Oh ya, pemulihan Bu Lasmi dan Pak Parman, Pak Puji. Oh ya, pemulihan Bu Lasmi ya. Lasmi dan Pak Parman ya. Ya. Siap. Ada lagi? Pak Parman? Sehat Pak Parman? Mana? Puji Tuhan, sehat. Wajahnya kepengen lihat. Bu, kepengen lihat Pak Parman, wajahnya mana? Siap. Ya hormatnya siap. Mana hormatnya nih? Hormatnya itu belum tuh. Siap. Mantap. Ya. Ya, yang lainnya? Saya itu kepingin semuanya bisa lihat wajahnya, bisa wajahnya senyum-senyum gitu loh. Jadi seperti tadi kasih ada sukacita, senyum semuanya gitu loh. Enak dilihat gitu loh. Tuh kayak Pak Sugiran langsung senyum, Bu Rumanti langsung senyum tuh. Dari tadi senyum Pak. Oh iya. Iya. Oke. Dari tadi senyum. Dari tadi senyum ya, walaupun Bu tantangannya ini, ada Pak, ya. Ini Pak Puji tambahan juga adiknya Ibu Aslanto. Bu Aslanto. Oh iya. Adiknya Bu Aslanto yang masih dirawat. Bu Yanti. Ya. Oh, namanya Bu Yanti. Ibu Haryanti. Di Salatiga ya? Salatiga, betul Pak. Salatiga, jadi bukan salah satu ya? Bukan Pak. Iya. Cukup ya? Atau yang lain masih ada lagi? Oh ini anak-anak SD mau PAT Pak. Oh ya. Anak-anak yang mau ujian. Anak-anak SD mau PAT ya. Perayaan akhir tahun. PAT mulai hari Senin kalau nggak salah. Betul Pak, hari Senin kita tanggal 6. Hari Senin ya.
buat anak-anaknya, buat guru-gurunya, buat orang tuanya semua, Pak. Pokoknya. Anaknya Cimel dan seterusnya yang saya lihat tuh yang malam hari ini kelihatan. Ya, apalagi? Cukup? Jadi ada tambahan lagi yang selain 2 tadi yang saya sudah bikin orat-orat persiapan kebutuhan untuk sekolah minggu onset mulai bulan Juli. Terus kebutuhan dana pelunasan pinjaman ke PH BPK Penabur, ya, sehubungan dengan renovasi gedung pelayanan GKI Cicurug. Kemudian pertemuan guru sekolah minggu pada malam hari ini supaya berjalan dengan lancar. Terus pemulihan dari ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Ibu Lasmi, dan Pak Parman, ya. Terus kemudian adiknya Ibu Aslanto, ya, yang ada di Salatiga, ya, kita dukung dalam doa. Dan yang terakhir untuk persiapan anak-anak SD yang mau PAT mulai hari Senin. Itu aja ya. Cukup? Cukup ya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Allah surgawi, inilah ungkapan syukur kami. Inilah rasa berterima kasih kami saat Tuhan boleh menyiapkan kami mendengarkan firman Allah. Ajar kami selalu mendekatkan diri kepadamu, hal-hal yang benar di mata Engkau Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Supaya kehidupan kami, kehidupan yang tidak tersesat Tuhan. Tersesat dengan keinginan-keinginan diri sendiri kami. Seperti keinginan daging, perseteruan, marah, dan seterusnya saat kami menghadapi masalah dan seterusnya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kuatkan terus kehidupan kami untuk tetap melayani Engkau Tuhan. Tuhan, lewat doa syafaat kami pada malam hari ini, kami mau berdoa. Saat ini untuk anak-anak sekolah minggu ada rencana untuk ibadah onset mulai bulan Juli nanti Tuhan. Dari persiapannya, kebutuhannya, guru-guru sekolah minggu, semuanya kami menyerahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Termasuk anak-anak sekolah minggu yang sudah sekian tahun lewat kerinduan mereka untuk ibadah secara onset Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyerahkan seutuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga dengan adanya gedung pelayanan yang baru ini, kami masih punya beban untuk pelunasan di BPK Penabur Tuhan. Mari Tuhan kuatkan kami, cukupkan kami untuk melunasi di dalamnya Tuhan. Engkau yang tahu segalanya, Engkau yang sanggup melunasi, Engkau yang sanggup untuk menutupi di dalam kekurangan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk rencana pada malam hari ini. Dari pertemuan guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan memberikan hikmat di dalamnya. Kayak menyerahkan Pak Sam, juga guru-guru sekolah minggu yang lainnya Tuhan yang malam hari ini yang Tuhan panggil untuk adakan pertemuan malam hari ini. Biarlah Engkau hadir ya Roh Kudus menyertai hingga pertemuan ini berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di tengah-tengah doa syafaat kami pada malam hari ini. Kami teringat akan kekasih Ibu Lasmi dan Bapak Parman dalam kondisi pemulihan dari sakitnya Tuhan. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkaulah tabib segala tabib. Engkau yang sanggup memulihkan dari Bu Lasmi maupun Pak Parman. Demikian juga dengan adiknya Ibu Aslanto yang ada di Salatiga Tuhan. Kami yakini Engkau hadir di tengah-tengah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu yang saat ini sedang lemah tubuhnya Tuhan. Mari Engkau menghibur, menguatkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mengakhiri doa syafaat kami menyerahkan persiapan anak-anak-Mu dari anak-anak SD khususnya yang akan menghadapi PAT hari Senin nanti Tuhan. Dari belajarnya saat mereka menghadapi soal demi soal, mari Engkau yang memiliki hikmat. Tuhan yang memiliki hikmat kami menyerahkan anak-anak-Mu saat mereka belajar hingga Tuhan memampukan anak-anak-Mu untuk bisa menyelesaikan soal demi soal. Baik dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Dan bahkan yang akan masuk dalam perguruan tinggi di dalamnya Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Bapa bahwa Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangan kami Bapa.
bangsa dan negara kami menyerahkan dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai aparat terendah, RT RW kami menyerahkan dalam kuasa pimpinan Tuhan. Inilah sembahyang kami, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mengakhiri ya, Pak Sam, mengakhiri untuk malam hari ini kita akan menutupnya di Kitung Jemaat 341 Pak Sam ya. Kuasamu dan namamu lah. Silakan monggo Pak Sam. Kuasamu Nama kuasamu dan namamu lah hendak kami sembah. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah buah yang tumbuh besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas gunung yang gelap, akan gelap kan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu tergerak. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera Tuhan yang milik-Mu. Ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Nanti akan diteruskan sama Pak Sam. Salah satunya untuk ibadah besok yang akan melayani adalah Bapak Pendeta Hermanto dengan tema senantiasa bersukacita. Diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kalau nggak salah seperti itu. Dilanjutkan, monggo Pak Sam. Iya, pernah ya. Terima kasih Pak Puji. Ya, untuk besok Bapak Ibu kita kembali lagi bertemu di dalam ruangan ini begitu ya di jam 7. Kita mulai jam 7 tepat. Bapak Ibu bisa masuk mulai 6:30. Renungan besok akan dibawakan oleh Penatua Hermanto dengan tema senantiasa bersukacita. Bahan Alkitabnya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, besok kita akan kembali lagi jam 7. Juga Bapak Ibu mengingatkan untuk persembahan syukur tahunan, mohon agar diperhatikan. Yang pertama Bapak Ibu, persembahan syukur tahunan dapat diberikan dalam bentuk yang pertama adalah secara transfer gitu ya. Transfer bisa ditransfer ke nomor rekening Bank BCA yang tertera berikut ini, rekening milik GKI Cicurug. Juga kalau secara tunai dapat Bapak Ibu bawa dengan di dalam amplop tertutup dan ada tulisannya persembahan syukur tahunan dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan dalam kebaktian umum tanggal 5 Juni 2022, yaitu minggu ini. Dan juga Bapak Ibu, kami masih dengan sangat tangan terbuka menerima persembahan dalam bentuk non-uang atau hasil bumi ya. Singkong, kelapa, sayur mayur ya. Kami sangat terbuka dan Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu ingin mempersembahkan persembahan ini
Bapak Ibu bisa menghubungi masing-masing penatua pendamping wilayah. Kita tunggu sampai hari Sabtu begitu ya. Penatua pendamping wilayah untuk wilayah 1 daerah Ciawi sampai dengan Cigombong, Bapak Ibu bisa hubungi Penatua Simon Pormes. Wilayah 2 Benda Bangkong Reyang bisa menghubungi Penatua Eka Nur Satma yang nomornya tertera. Lalu juga wilayah 3 dapat menghubungi Pak Hermanto, nomornya tertera. Wilayah 4 BCA Mekarsari, hubungi Pak Tan, nomor yang tertera juga. Wilayah 5 Cidahuwata sampai Jaya Bakti bisa hubungi Mbak Ning, Ibu Retno Yuningsi atau Pendeta Samuel, nomornya tertera. Wilayah 6 Bapak Ibu bisa menghubungi Penatua Eva Kristiani. Dan juga bagi rekan-rekan guru sekolah minggu, pada pukul 8 habis ini kita akan ada sedikit pertemuan terkait sosialisasi dan juga penjelasan teknis tentang sekolah minggu onsite yang rencananya akan dibuka bulan Juli 2022 ini. Jadi akan ada pemaparan sedikit bagi Bapak Ibu yang juga ingin ikut, boleh, linknya akan di-share di grup guru sekolah minggu. Sangat diharapkan kehadiran Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Itu saja kalau dari saya. Jangan lupa besok kita masih ada ya Bapak Ibu sampai hari Sabtu, dan juga untuk ibadah minggu sudah 2 kali. Tanggal 12 nanti ada CD, tanggal 19 ada baptis anak, dua-duanya di ibadah minggu. Itu saja Bapak Ibu, barangkali ada yang mau memberikan pengumuman tambahan, dipersilakan. Bila sudah tidak ada pengumuman tambahan, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Selamat beristirahat. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Puji. Pak Puji khotbahnya bagus, bisa jadi pendeta, hebat. Pendeta Pujianto ya Ko Iman. Ya. Dari wilayah Hidup Permai.